my man. Sembari santai, berantai di pantai. Mari kita berjemur dulu biar kita eksotis, bro. Jangan kelamaan dong guys. Laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, Mamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama Serser Gairah. Seru yo. Seram you. Menggairahkan dah gitu aja. Orang kok. Serser Gairah yang sebaiknya Anda tidak dengarkan. Ya, Karena bisa membuat mantan pergi. Yang di off air jangan dibawa Oh, ke ya. sini. Kurang ajar kamu. Mau saya ungkit semuanya, ayo. Oke. Jadi kita mau ngomongin tentang Mantan. Oh, bukan. Ya. Bisa juga sih ya. Mantan Bisa ini, juga mantan sih. apa namanya profesi. Oh, gitu. bukan. Oh ya bisa juga. Bisa juga. Sih ya. Iya. Mantan profesi. Enggak, kita mau ngomongin ini sih sebenarnya. Apa, Con? Jadi kalau sekarang kan kita sudah punya profesi masing-masing. Ya. Dan sudah bisa dibilang settle di situ ya. Ya, Seperti itu. Tapi kan kalau miturut pembicaraan minggu lalu, itu kan kita bicara soal passion. Ya. Ya, boleh jadi kita punya passion lain di luar profesi kita sekarang. Iya. Nah, seandainya kita tidak di dalam profesi kita yang sekarang ini, itu di dunia paralel, itu kita jadi apa? Seperti itu. Ya. Superhero. Dunia paralel, kita ngomong dunia paralel ngomong. Jadi superhero ya. Ini, kalau superhero, Kamu kalau ini jadi kalau apa? superhero, Ya. ya kamu jadi apa cocoknya? Kekuatanmu apa, Sep? Aku ini, apa namanya? Dokter Ngapusi. Strange. Dokter Strange. Dokter stres katanya. Dokter Strange. Oh, punya kekuatan magic Iya, ya. bisa melihat alam gaib kan? Heeh. Berpindah ke alam lain. iya juga ya. Kamu jadi dukun berarti kalau misalnya yang tidak jadi programmer. Ya kalau Dokter Strange di Indonesia dia jadi dukun dia. Halo Pak Dukun Strange. Mbah ngono. Oh Mbah Strange. Nek ora kiai ngono. Padahal bukan pemuka agama. Iya. Bukan orang pintar. Dokter Strange orang pintar, dia dokter. Oh iya. Dokter bedah. Dokter bedah. Dokter bedah. Paling jago. Heeh. Kamu jadi dukun. Enggak. Jadi Oh, apa? nanya ke aku nih. Kalau kekuatannya kan itu tadi magic. Kalau Tadi, ini Con. aku nanya yang kalau misalnya kamu jadi superhero tuh kamu pengennya jadi apa? Enggak, bukan. Kalau kita tidak dalam Ya, profesi. sebelum itu ini. Heeh. kita preambul dulu, basa-basi busuk dulu. Oke. Kalau kamu jadi superhero, kamu pengen jadi superhero apa? Yang Kamu basa ya. Saya basi enggak apa-apa. Ya. Tapi yang busuk dia. Ya, bisa. Kamu apa, Con? Pengen punya kekuatan apa, Con? Gimana, Suk? Saya sekarang. Iya. Kalau- Dia kan pengen punya kekuatan Jadi kalau magic, pilih ya. superhero tuh kamu pengen jadi siapa gitu? Saya? Superhero. Heeh. Invisible Man. Oh iya. Niatnya jelek. Invisible Woman. Biar bisa ngintip. Fantastic Four yang cewek toh. Iya. Niatnya jelek pasti. Kayak gitu. Enggak yang sesuai passionmu. Oh, yang sesuai passion saya. Heeh. Apa ya berarti? Itu kayak bukan superhero Marvel berarti. Bebas. Bebas kan? Bebas. Yang di Naruto itu loh, yang di timnya Naruto setelah Sasuke pergi. Shikamaru. Bukan kok Shikamaru. Setelah Sasuke. Yang pinter gambar. Sai. Sai. Oh. Dia bisa gambarnya bisa hidup. Saya sapi. Bukan dong. Jadi apa yang saya gambar itu bisa hidup. Itu Doraemon juga bisa itu. Punya alatnya itu. KP iso. Iya, kalau semua ngono. dia bisa Cak dong. apa yang cak itu kartun tuh cak. Kartun luar. Iya, tahu. Nah. Ya, Chalk, dia chalk. nulis Cak. Iya. Kapur Magic bagus. chalk dia. Ya. Nah, Itu ya itu kekuatannya itu. Berdasarkan passion kan? Iya, Karena berdasarkan saya passion. sukanya dulu gambar-gambar. Oh, passionmu sebenarnya gambar sebenarnya. Bukan juga. Lah gimana sih? Pokoknya saya pengen bikin Septri kesel Passionnya bikin bagus. Oh iya. Passionnya gambar-gambar. Gambar ya. Iya. Oh sih saya bener-bener punya kekuatan gambar. Iya. Kayak gitu. Tapi kan gambar si saya itu kan aslinya jelek ya. Bagus Bagus. lah. Bagus. Seni Jepang itu kayak gitu. Iya, bagus dong. Sama gambarnya yang gambar komik Naruto bagusan yang gambar komik Naruto. Lah itu kan penciptanya memang. Orang kok bagaimana sih?
Pengen tak lempar. Jangan gitu dong. Janganlah. Tak lempar lember. Lemper. Kamu apa, Wip? Aku ya. Heeh. Aku itu rasa-rasanya ini aku tuh dulu suka sama si kalau di X-Men si Gambit, tau nggak? Oh, Gambit ya. Heeh. Yang bisa apa istilahnya? Energi kinetiknya bisa keluar itu. Lewat Menyalurkan kartu. energi dengan perantara benda. Benar, Iya, benar. Aku iya. suka banget sama itu. Oh berarti kamu emang passionnya mengalurkan energimu dengan perantara manusia. Nah, gitu. nah, Oh, nah. kaget tahu jancuk. Iki ngopo ya, Sepri? Nah, kaget. Tapi bukan karena berjudinya ya? Enggak. Bukan. Gambit emang jago judi. Iya, Iya, kan dia Karena- pemain kartu. Pemain kartu dan yang Kalau suruh gaplek bisa nggak dia? bisa. 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 Di pos ronda gitu. Kalau di Indonesia dia mungkin ya. Iya, Mainnya iya. di pos ronda ya. Terus ronda, main Iya. gaple, main Pokoknya menjaga keamanan lah. Iya, Karena dia kan mutan ya, superhero. Iya betul. Iya. Kalau di sini udah pasti dieksploitasi. Betul. Heeh. Kenapa gitu? Kebiasaan dia. Kenapa kalau di sini tuh Biasanya kayak dieksploitasi? gitu. Entah gimana ya. Berdasarkan dari pengalaman ini. Berdasarkan dari pengalaman. Pertama yang punya kebisaan, itu pasti yang disuruh mengerjakan itu. Oh, Contohnya. Nah itu masih nggak apa-apa, Oh, iya, itu iya. masih cocok gitu loh, karena memang kebisaannya. Tapi yang menyebalkan adalah ketika ada yang mengusulkan sesuatu, siapa yang usul dia yang ngerjain. Nah itu yang nyebelin. Siapa yang usul dia yang. Oh iya. Iya. Oh ini kamu punya ide apa ini untuk pekerjaan ini gitu ya. Oh saya punya ide, silahkan kerjakan. Nah, Jadi kayak membuat orang justru Hukuman dia ya, tidak jadi. mau memberikan idenya dia kan. iya. Jadi hukum Jadi- ya. Orang jadi pasif gitu. Iya loh. jadi takut. Kayak gitu. Jadi nggak berkembang ya. Heeh. Iya, Suka iya. banget mengeksploitasi ide dan kemampuan orang lain. Nah itu di Indonesia itu masih sangat jamak Di kultur. Konoha kali di Konoha. Di Konoha. Oh iya, bukan di Indonesia. Di Indonesia Gemaripah Loh Jinawi. Tidak ada hal-hal seperti itu. Masyarakatnya adil, makmur, sejahtera. Iya. Alamnya subur gitu. Ya di Konoha kan kamu tadi Sai kan? Heeh. Iya, Konoha say, itu. benar. Di Konoha bukan di Indonesia kamu. Kayak gitu. Terus mau ngomong apa lagi? Tadi Nah. lanjut Sep. Nah tadi kan kalau kita jadi superhero. Mm. Nah kalau kita misalnya kita jadi manusia biasa yang dulu nggak seperti sekarang gitu. Yang dulu nggak seperti, ya dulu nggak seperti sekarang. Kamu dulu pacaran sama siapa? Sekarang nikah sama siapa? Betul. Ayo. Nggak usah dibahas. Lah. Kalau misalnya kita nih balik ke masa Iya. lalu lah, kita udah paham passion kita di situ, terus kita nggak seperti sekarang gitu, kita di dunia Aku- paralel tadi. Aku bisa jawab. Ya. Aku nggak nanya kamu kok. Ya udah, kata kasihan. Ya udah, Mas Bib dulu. Ya. Aku tuh taunya terlambat, tapi kupikir kalau misalnya aku harus mengulang dan aku tahu passionku di situ, mungkin aku akan jadi travel blogger. Wih. Iya nggak sih? Kalau dulu mungkin pas kuliah kita nggak kepikiran itu ya. Karena nggak punya duit, mau travel dari mana? Lah, Ya, enggak dulu maksud kan gua- kita sering travel ke Kaliurang, Parangtritis, Parangtritis, Waduk Sermo. Waduk Sermo. Sampai ada yang percaya itu kalau Waduk Sermo itu teman kita ada yang percaya kalau Waduk Sermo itu asal airnya dari selokan Mataram. Jauh banget padahal. Itu waktu kita ke Waduk Sermo, dia sampai debat sama orang Waduk Sermo asli. Sama guide-nya. Bukan kayak sama penduduk sana. Penduduk sana. Masih kira banyune saka selokan Mataram. Ora, Selokan Mataram kan banyune saka kene. Yang maksudnya dulu kalau kamu punya toolsnya, Iya, benar. kalau punya toolsnya kan dulu Mas Abi kayaknya satu-satunya yang punya camcorder itu. Iya, kan? iya, GoPro. Aku juga pernah pinjem buat acara kan Oh, dulu. dulu bukan GoPro ya, camcorder masih disimpan di dalam kaset itu ya. Iya, camcorder kan, kasetnya. Kan? Sony masih Iya, aku mereknya dulu Sony. ingat buat pinjem punyanya Mas Abi tuh buat acara, buat bikin. Iya, film. benar. Terus rusak. Enggak. Oh, kamu yang minjem itu ya, motornya Songko. Iya tuh jatuh, Kawasaki ketibaki. kepleset. Untung Songko anaknya baik, royal, kaya raya, ramah. Jadi nggak apa-apa Mas Ep, nggak apa-apa. Dalam hati asu. Seraine elek cicilan malah ngono. Wong jero atine Songko iku ngono. Ini mesti nek nyilih barang apik, ojo digawe elek kaya raimu. Aku pernah juga dulu pas SMA. Temenku juga kaya. Dia punya iPod. iPod zaman itu kan. Iya, SMA. iya. iPod yang masih tebel berarti. iPod yang link gini. Iya, yang iya, muter yang lingkaran pertama, itu. iya, iya. Headsetnya rusak sama saya.
Kamu tuh suka merusak barang orang, mobil mertua kamu tabrakin. Betul. Mobil saya jangan lupa. Mobil teman kantor juga. Waktu kita nyewa mobil kamu juga rusakin. Betul. Makanya dari situ saya punya motivasi bahwa saya harus punya semuanya biar saya nggak pinjam punya teman. Biar kamu merusakkan momen. Itu motivasi loh. Iya. Saya harus punya mobil sendiri nih biar nggak ngerusakin mobil di teman-teman. Iya, bagus itu. Saya harus punya iPod sendiri tapi zaman itu saya nggak punya duit. Oke. Sekarang udah punya iPod. Saya iPhone. Kan udah ada iPod. Berarti iPod belum pernah sempat punya ya? Pernah yang becakan. Yang MP3 player tapi bentuknya kayak iPod tau kan? Telek bebek. Udah lah balik ke kamu aja, Wip. Kamu mau cerita apa tadi? Dulu kan ada MP3 player. Iya tahu. Mereknya Idop. Diwalik toh. Iya, kalau aku mungkin Saya pernah punya iPod pas kuliah. iPod yang nano. Enggak, hadiah. iPod yang mana? Dulu ada workshop game di kampus. Saya tim sama Ernest, ada lomba di situ. Iya. Iseng-iseng aja, menang juara 1 dapat iPod. Oh, kok aku nggak pernah dengar cerita ini ya? Enggak, itu acaranya Ilkom lah. Aku sampai Ernest menang asal Lah iya acaranya Ilkom tuh. Iya. Kok aku nggak pernah Kamu udah nggak kuliah, itu buat anak kuliah. Asu. Itu menang. Kita jual. Bagi 2. Oh, ya Oh, cuma dapatnya satu ya? Nggak sempat dinikmati toh Iya, nggak sempat si dinikmati. iPod. Tapi pernah punya berarti. Iya, benar. Enggak. Walaupun berdua sama Ernest. Ya iya Pernah berdua punya. sama Erno. Ya kan kita baik. Sharing dia. Sharing. Bener, Jon. Enggak apa-apa, Jon. Dia dijual. Udah lah, Iya enggak apa-apa, Jon. iya. Dah balik ke Kasih kamu. ya Udah. dia. Udah Dah. pernah punya. Kamu passion. Mereka pun pernah punya. Iya, kalau aku mungkin jadi travel bloggernya. Aku kadang-kadang kalau nonton itu sekarang suka iri gitu. Kenapa sih aku nggak kepikiran waktu itu melakukan ini gitu? Beneran aku. Bener. Karena aku suka jalan-jalan kan. Iya. Coba aku kamu suka dulu jalan-jalan. pinjam camcorder Mas Abi terus direkam itu. Iya, Perjalanan makanya kali orang. Lihatlah kebodohan teman-teman saya. Lihatlah perdebatan waduk sermo ini viral itu. Ono sing mabuk njuk semedi. Aku meh meditasi sik. Gila aku. Yo kowe. Subuh-subuh. Semedi ngomong sih. Nah, apa? Sudah. Baru kadang. Goblok tenang. Lawan juga mabuk kayak sampai. Itu maksudnya. Iya. Kalau zaman dulu ya emang mungkin bakat kita bukan Iya. mengeksploitasi teman-teman kita. Ada gitu. satu channel yang aku suka banget. Bukan suka, sering tak lo tonton gitu. Namanya Pergi Keluar. Itu kayak bukan anak nom itu loh, John. Ada bapak-bapak sama ada anak nomnya sama kadang-kadang ada sama anak muda mas. Anak mudanya, dan dia kayak sederhana. Sekarang hari ini kita jalan-jalan ke Wonokromo misalnya gitu, atau ke Tulung Agung gitu. Terus dia kesana nge-explore, di sini makan di sini, dan itu kayak cuman sehari-hari aja, nggak yang wah gitu ya. Iya, nggak estetik macam-macam, enggak. Tapi kontennya itu sangat-sangat apa namanya? Padat informasi dan itu kayak bukan spot-spot kayak spot-spot yang dibuat-buat, enggak gitu. Kayak ya ini di sini nanti wah lapar nih, kita cari soto yuk gitu kayak gitu. Jadi nggak nyari tempat yang ini dulu, dia cuma jalan aja sama dia didokumentasiin gitu. Terus terbongkar. Tapi misalnya kamu kemudian memang menjadi seorang travel blogger. Sukses apa enggak nih? Belum sukses dong. Belum. Ya. Kendalanya apa? Hah? Pada waktu itu yang akhirnya memutuskanmu tidak menjadi itu kendalanya enggak, apa? lebih ke aku nggak tahu kalau profesi itu ada gitu. Waktu itu. Iya. Tapi kalau sekarang kamu mau nggak? Sekarang mau. Tapi baik lagi, yang paling sulit buat aku sekarang itu adalah kestabilannya gitu. Kestabilan apa nih? Kestabilan finansial. Oke, kita ngomong bakat jalan-jalan. Sebenarnya ngomong travel blogger sebenarnya simple kan? Iya, betul. Simple kan? Semua orang pasti bisa tinggal bawa HP, rekam. Enggak semua orang bisa. Enggak, Membuat narasinya tuh susah. Gini, secara teori itu gampang. Secara teori, kita nggak ngomong secara praktek. Iya, bener. Kabeh iki secara teori gampang. Iya, relativitas E sama dengan MC kuadrat. Nih, secara teori, travel blogger itu gampang. Jadi kita ya kalau dipikir tuh tinggal bawa HP, direkam, diupload gitu kan. Masalah narasi itu kan ntar keunikan masing-masing travel blogger kan. Tapi kok banyak yang nggak bisa. Padahal itu sebenarnya bisa dilakukan oleh semua orang sebenarnya. Benar. Tapi kan itu yang bikin nggak bisa tadi. Mungkin yang masuk nggak semuanya bisa karena nggak gampang buat mungkin gampang buat masuk tapi nggak gampang buat masuk, atau gampang buat masuk nggak gampang buat masuk. Makanya mungkin
passionnya nggak di situ, makanya dia jadi susah. Bisa jadi juga ya, Sep ya. Lah kamu mungkin passionnya emang jalan-jalan, Tapi itu jadi beban ya. Tapi kamu senangnya menikmati untuk diri sendiri, bukan untuk dibagikan ke orang lain. Benar kali ya. Aku memang kalaupun dulu misalnya aku jalan kemana aku nggak pernah dokumentasi. Ya, karena kamu pengen menikmati aja buat untuk aku diri ya, sendiri. benar, itu benar. Bukan untuk kalau misalnya kamu pegang HP terus jadi kamu nggak menikmati karena kamu fokus ke HP-nya. Benar sih. Gitu kan. Nah, itu makanya susah buat dia untuk jadi travel blogger. Oh. Tapi ini benar. Berarti hanya sebatas passion aja jalan-jalannya ya. Iya, tapi kalau susah untuk jadi profesi. Susah untuk jadi profesi karena kamu jadi nggak menikmati kecuali kamu punya tim. Ah. Kamu tim, ajak jalan timnya yang seluruh kamu menikmati sambil ngomong, ini bagus loh, ini pemandangannya kayak gini. Kamu nggak fokus ke benar. Nah, berarti terus jadi apa? Ya itu dia jadi travel blogger tapi punya tim, bukan dia yang rekam sendiri. Iya, usulnya benar. Ya. Terus jadi apa lagi berarti? Kan kamu waktu itu masih kere. Iya. Jadi nggak bisa bayar tim. Iya. Jadi apa? Penyiar radio? Ya mungkin. Oh. Iya, penyiar radio. Penyiar radio mungkin. Dulu kan kita suka nge-MC ya. Ya. Kamu tahu gak? Si Einstein itu relativitasnya untuk kita loh. E sama dengan MC kuadrat. Apa? Even sama dengan MC-nya 2. Oh mungkin Einstein nemu pas lagi lihat event itu. Iya kali ya. Iya, pas lihat kita MC mungkin. Even MC-nya 2, even MC MC kuadrat. Jangan didengarkan, itu sesat. Tapi ya, aku pikir itu kalau dulu aku nggak daftar ngelamar kerja, mungkin akan ke dunia hitungannya dunia hiburan, entertain gitu jadi ya. MC ya. Entertain orang gitu. Iya. Kamu bisa entertain orang di perusahaanmu? bisa. Dulu pernah aku. Kadang-kadang beberapa company aku memang kayak MC tetap gitu. Oh, mau ya. Ketawanya beda entertain. Beda, gue tau, ayo. Kowe beda. Ayo, entertainmu beda tau, Sep. Makanya tak sapu toh yo, kowe kepanjang. Ya itu 2 itu aku udah dapat 2. Oke. Jadi entertainer. Kepikiran ini enggak sih? Dulu kan kamu teater juga ya. Itu bakal hidup dari situ gitu, sempat kepikiran. Jadi ini pemain film berarti. Sempat. Pas teater tuh kamu pengen jadi pemain teater. Beda. Kalau pemain film harus menjual wajahnya. Nah, ini tidak menjual wajahnya. Enggak, kebanyakan pemain film juga berawal dari pemain teater. Iya, kalau itu iya. Igun, Mas Igun, Gunawan Gondrong, sama baca. Dia kalau kamu mau bisa sukses di industri itu antara kamu cakep banget atau kamu jelek banget. Nah itu sudah cocok. Nah makanya masuk ke situ. Masuk. Iya, ding jelek banget. Enggak masuk. Iya, masuk. Berarti Jelek bisa. banget itu dia. Iya, bisa masuk ke film industri. horor misalnya. Bisa. Tapi mungkin Nggak gini perlu ya. make up. Kalau kita bicara soal skill, mungkin dia tidak akan komersial dan duitnya banyak karena mainnya mungkin loh ya. Kalau dia serius di situ, film-film kelas festival. Ya, bisa jadi. Bukan film-film yang Iya, komersil. karena mengandalkan acting gitu kan. Iya. Karena yang teatrikal itu kan emang actingnya yang Festival. dilihat kan. Kayak gitu. Aku sempat berpikir gitu, Jun. Maksudnya di situ ya, di MC, penyiar radio, terus sesekali ikut pentas gitu-gitu. Sempat kepikiran waktu itu. Pentas apa ini? Ya pentas teater. Sirkus jadi beruang. Ini pentas seni. Kalau kamu John? Aku mungkin kerja di agensi. Agensi apa ini? Agensi rahasia. Data duka. Agensi periklanan kayak gitu sih kemungkinan. Iya. Karena dulu kan aku asik sebenarnya asik. Tapi kalau sekarang aku dengar cerita dari teman-temanku anak agensi ya capek juga gitu loh. Banget loh katanya. Iya, banget, katanya banget. capek banget. Revisi Tekanan. bisa sampai subuh. Ini tergantung gitu. klien sebenarnya itu. Iya memang. Kalau pas dapat kliennya enak ya enak. Iya. Tapi kalau kayak gitu, kira-kira kamu kuat nggak, John? Mungkin aku nggak kuat karena kalau dulu aku kan ngambil di kafe dulu sempet ya. Di kafe terus aku gambar-gambar, bikin-bikin apa kayak gitu. Itu kan kebanyakan permintaannya ya karena masih kuliah juga. Permintaan teman-teman sendiri. Nah, dibayarnya pun juga seikhlasnya. Iya, karena aku nggak nyari duit di situ. Nggak nuntut mereka Nggak ya? nuntut. Aku nggak nuntut. Aku juga iseng-iseng bikin desain. Yo nek kowe gelem jupuken, nek ora yo wis rasah rapopo ngono. Iya. Nah, itu aku kan nggak bisa ngomong seperti itu kalau misalnya aku kerja profesional di agensi. Iya. Betul. Gelem jupuken, nek ora yo wis karepmu, aku ora butuh duitmu. Ngomong kaya ngono kan aku gak iso. Egois. Nah, iya makanya. Enggak, itu lebih ke brengsek. Brengsek betul. Tapi kalau bicara soal itu tadi, profesi
yang mungkin akan aku jalani selain jadi PNS ini ya jadi desainer baju kayak iya Giorgio Armani kayak kan biasanya bisa jadi kalau desainer baju enggak mesti cocok enak cocok deh tadi DKV kan ya DKV itu adiknya KKV bu iya seperti itu kakak yang berubah nama jadi Asal itu kan banyak desain grafis itu. Iya betul. Iya kayak gitu. Paling aku di industri komunikasi visual. Tapi aku tanya John, dulu kan kamu ambil di kafe, memang kamu tujuannya akan ke sana atau enggak? Sempat kepikiran. Karena kamu merasa itu passionmu menggambar. Sebelumnya yang saya lolos SPMB di UNS itu kan jurusannya juga di kafe. Oh iya. Kayak gitu. Enggak kamu ambil itu ya? Enggak aku ambil, terus kemudian kuliah di Ilkom 1 atau 2 tahun, kok kangen gambar lagi, maka kemudian ngambil di kafe di salah satu universitas swasta gitu. Ya udah. Kangen gambar kan tinggal gambar aja sebenarnya. Ya udah, ada itu latihannya pada ke. Oh berarti enggak pakai gambar. Kenapa kamu lanjutin selain karena tuntutan orang tua ya? Dulu kenapa kan kamu sempat berhenti kan? Enggak kamu selesaikan. Iya, enggak. Kenapa enggak kamu selesaikan? Maksudnya kenapa enggak kamu kejar itu? Berpikir realistis ya. Pada waktu itu, bukan idealis ya. Bukan idealis. Nah, sekarang kalau kita berpikir idealis berarti ini ya. Karena pada waktu itu aku berpikir bahwa ilmu komputer lebih menjanjikan dong secara finansial. Seperti itu. Menurutmu? Dan menurutku waktu itu ya. Iya, dan merek UGM juga pasti akan lebih terdengar menjual ketimbang merek kampusku yang satu lagi kayak gitu. Iya. Itu sih. Selain itu. Ya, selain itu ya dulu waktu sampai dengan SMA itu kan aku nggak kayak kamu aktif di teater ya Bib ya. Tapi pada waktu aku masuk SMA itu ada ekstrakurikuler teater yang langganan juara juga kalau ada pekan seni remaja kayak gitu SMA aku itu. Cuma pada waktu itu sempat kekurangan talent, jadi aku pemain cabutan di situ. Oh, bukan anggota ekstrakurikulernya, tapi aku pemain cabutan dan dia sempat dengan beberapa teman teater pada waktu itu di situ. Kalau misalnya kita pada waktu itu kan lagi goblok-gobloknya itu SMA itu. Kalau misalnya kita sekolahnya kuliahnya berantakan, ya udah kita bertiga bikin grup lawak aja kayak gitu. Itu sempat gitu ada omongan kayak gitu walaupun itu omongan iseng kayak gitu. Api ya. Ya semacam kayak gitulah. Dan kan beberapa kali juga bukan beberapa kali sih. Aku sempat juga juara lawak di Pekan Seni Remaja tingkat provinsi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya sempat kepikiran. Kalau entertain. Ya kalau pelawak itu emang sebenarnya itu butuh wajah yang jelek. Ya kebetulan saya yang ganteng di situ. Jadi yang jadi keset bukan saya tukang umpan ya biasanya. Iya. Pengumpan. Kayak gitu. Saya sih jadi pekerja seni tapi nggak jauh-jauh dari seni dari dunia seni. Berarti kalau kamu idealis kamu kayak gitu. Ya, mungkin karena faktor keluarga juga ya. Kebetulan yang saya dari bapak itu kan profesinya memang di bidang akademis. Tapi kan dia juga dulu dalang kayak gitu. Oh, oke. Jadi kamu pengen jadi dalang juga? Lebih ke seninya sih. Lebih ke seninya sih. Mungkin sense of art-nya itu ya karena dari situ sih. Iya. Menggambar gitu kan ya. Tapi kadang-kadang iya saya ya aku juga bisa ngerasain kepuasannya sih kayak misalnya habis pentas atau kamu habis gambarmu dipakai gitu atau karyamu dihargai orang gitu. Rasanya memang beda gitu. Bukan rasanya beda. Ada rasa kepuasan tersendiri yang kadang-kadang nggak bisa kita gambarin. Tapi bisa gambarin. Nggak bisa kita gambarin Mas coba bisa dijelaskan. Apa? Gambar dia bisa. Enggak. Aku bisa. Perasaannya nggak bisa digambarin. Mukanya sih. Mukanya bisa tak gambar. Cuk. Kowe saiki. Apa kamu saya? Nah sama kayak. Enggak boleh sama. Satu-satu. Oh, kamu nggak punya bakat seni kok. Iya kan? Ya. Dulu waktu dia kan gitaris sempat jadi anak band. Nah, dulu waktu bandnya mau manggung, dia nggak dikabari sama bandnya. Ternyata dia sudah dipecat. Tapi nggak tahu dia kalau dipecat. Jadi kamu nggak boleh ikut-ikutan di dunia entertain. Nggak ada sense of art-nya. Buktinya kamu dipecat. Betul. Nggak dipecat kok, masih jalan. Tapi tanpa kamu. Ya. Jadi kru. Apa sih kalau teater dulu juga pernah cabutan juga, tapi cuma sekali tampil doang. Oh iya. Salah sekolah, tapi ya enggak into lah. Iya.
Ya. Memang kayaknya emang bener gak untuk entertain gak lebih ke di balik layar. Lebih ke creating something itu tadi yang Produksinya ya, produksinya nyiapin panggung. Panggung, nyiapin kamera, terus dekorasi harusnya kayak gimana. Nah, aku dulu kan sebenarnya minatnya di arsitek sebenarnya. Oh, kan pernah ya. Iya, sebenarnya minatnya di arsitek itu pun gara-gara pengen bikin rumah aja karena aku ngeliat rumah tuh bagus-bagus, aku pengen bikin kayak gini gitu. Pengen arsitek. Makanya mungkin kayaknya kalau misalnya idealis ya waktu itu ya tetap arsitek gitu. Tapi kenapa enggak kamu kejar situ sih? Karena waktu itu orang tua juga yang pengen jangan swasta lah gitu. Oh, ya. Itu. Berarti makanya tahun depannya lagi tuh nyoba di kalau negeri. kamu nggak jadi programmer, kamu jadinya arsitek. Iya. Arsitek dulu di UI. keterima di UI ya. Kenapa UGM enggak arsitek sih? Gak keterima. Udah nyoba itu di UMGM dan pilihan satu arsitek, pilihan kedua kedokteran. Ya itu bodoh. Kenapa kedokteran nomor Karena 2? kan tujuannya arsitek, bukan kedokteran. Ya kenapa enggak yang lebih rendah dari arsitek? Nah, Enggak sesuai tujuan. secara passing grade, saya secara passing grade. Ya, masalahnya itu bukan aku kuliah, bukan untuk yang penting UGM. Enggak sih, enggak gitu. Ya passing grade yang Oh segini. iya oke Kan yang tahu kan, apapun yang yang selain terjadi, arsitek, selain pokoknya kamu teknik. arsitek apapun yang terjadi. Iya, karena aku waktu itu belum kenal Ilkom. Jujur aja. Waktu itu UGM pas SMA kan. UGM apa ya? Aku pengen arsitek. Teknik itu enggak ada D3-nya ya? Teknik arsitek enggak ada. Nah, arsitek nggak ada. Sipil aku nggak tahu juga. Sipil juga Mesin nggak ada, mesin ada, elektro ada. Arsitek nggak ada. Akhirnya kan aku lagian UGM itu waktu itu setelah aku udah keterima di UI itu. Itu UM. SPMB-nya kamu enggak nyoba? SPMB aku nyoba di tempat lain. Arsitek juga? Bukan. Kenapa? Karena aku pengen di UGM. Oh ya repot ya. Memang cara berpikiran jelibet. SPMB itu aku UI. UI tapi UI itu ada kalau nggak salah arsitek juga. Yang kedua juga kedokteran kalau nggak salah. Sama. Tapi nggak keterima juga di UI. ya, apakah UNS gitu, arsitek UNS? UNS aku waktu itu nyoba yang nilai rapot dulu. Iya. Nyoba masukin nilai rapot tapi juga nggak keterima. PMDK. Memang PMDK. bodoh sih hasilnya. Kamu masuk UGM itu undian kayak. UM Undip, aku juga nyoba UM Undip. Nah. Tapi karena aku udah tenang, udah dapat UI itu, udah kuliah di UI, makanya aku itu cuma buat nyoba-nyoba aja itu. Iya. Ke Semarang. Tapi ternyata nggak boleh, mesti iya, ternyata aja lah. ternyata udah dijalanin. Kalau bisa besok daftar lagi negeri. Ya udah karena aku udah di Jogja, ya udah UGM aja yang dicoba. Berarti misalnya nih, dulu kamu nggak keterima di 3 UGM itu, berarti kamu akan ambil tuh UI. Iyalah. Terus lanjut lah. Ya daripada kayak kakak saya Kenapa kakakmu? di Akprin. Kok gitu ngomongnya? Lah sekarang Emang kenapa ada apa dengan kakak Akrin? saya ilmunya nggak dipakai. Oh, nggak dipakai. Bukan karena akademi perindang-perinding. Bukan, bagus itu Akprin. Akprin bagus. Lah kok kan? Di Gelagasari kan itu. Iya. Bukan ngawur. Jalan Solo. Itu omongan yang Soalnya normal. dulu kakak saya kosannya di Gelagasari, saya masih ingat. Ketika MC Jogja itu masih pada bebas ngomongnya, los itu. Cak Akprin, akademi perindang-perinding. Gitu. Terus pertanyaan lagi. Universitas apa yang paling pasrah di Jogja? Apa coba? Apa? UPN. Kayak gitu. Jajet. Ya kayak gitu dulu. MC di Jogja Iya. itu ngomongnya. Dulu kalau nggak salah arsitek itu passing grade-nya lebih rendah daripada Ilkom deh, makanya aku nggak ngambil Ilkom. Aku ngambil Ilkom Iya, di Ilkom Undip. itu nomor 1 dulu. Iya, aku ngambilnya enggak. Aku dengernya tuh pas aku SMA ya. Nomor 1 teknik industri. Oke. Oh, salah informasi. Salah informasi berarti. Pokoknya aku dengernya UGM tuh paling bagus teknik industri. Enggak, Itu yang ngomong anak teknik industri. Orang-orang Purwokerto. Oh, iya. Dan anak teknik industri juga. Mungkin. Pasti. Mungkinnya waktu itu ke SMA anak-anak biasa. teknik. Siwip juga ngomong Ilkom nomor 1 tuh karena dia anak Ilkom aja. Iya, bisa jadi. Semua nomor 1 sih. Oh, iya. Makanya dulu kayaknya teknik industri susah banget masuknya. Terus Ilkom juga susah, MIPA susah masuknya. MIPA pusing juga, ya udah arsitek aja waktu itu. Tapi Nggak keterima juga. iya. Dan memang maksudnya kamu suka ya kayak Arsitek. bikin rumah gitu kan. ngedesain rumah. Ya, makanya mungkin jadi arsitek. Kalau enggak setelah jadi arsitek. Kamu mulai suka ngedesain rumah itu dari kapan?
Aku lebih suka ngegambarnya. Gambar rumah. Gambar di komputer sebenarnya itu dari SMP. Oh gitu. SMP terus SMP kan Enggak gambar rumah di komputer. Mesti ngedesain rumah. Ya gambar apa aja sebenarnya. Oh, iya. Dari gambar itu aku suka ngeliat rumah. Ya udah gambar rumah, arsitek. Itu aja simpel aja kan. Oh. Jadi dulu aku pas SMP tuh pernah bikin animasi tuh. Oh ya? Animasi pakai flash. Oh iya zamannya Flash. Zamannya flash. Apa namanya ya. Baba Flash apa enggak salah dulu. Zaman dulu tuh ada nama Baba Flash. Oke. Udah bikin animasi karena dulu seneng banget ada komputer di rumah bapak beli gitu. Dulu kan komputer jarang banget. Itu tahu tak atik komputer karena penasaran tak atik semuanya bisa install flash. Jeblok komputernya Waduh. koyo kasino. Dadani TV. SMP apa SMP kayaknya. SMP. Karena aku masih di rumah sih. Kalau SMA aku udah enggak di rumah. Kos. Enggak boleh pulang. Enggak usah pulang sekalian. Oh, arsitek. Selain itu ada lagi nggak? Nah, dua. kalau Ada lagi enggak apa? bisnis sih. Bisnis ya. Bisnis tapi masih berhubungan dengan rumah itu. Real estate. Agen properti. Yang punya rumahnya. Iya. Ya, Pengembang. Ya mungkin dari agen properti. Developer ya. Developer terus jadi lama-lama udah punya duit dari agen. Ya itu. Kenapa kamu tertarik ke situ sih? Maksudnya, Rumah. iya. Rumah itu tempat kita. Jadi gini, kalau aku tuh rumah buat aku, rumah itu dibikin senyaman mungkin buat aku gitu. Jadi ketika aku mau bikin rumah juga, kalau menurutku standar nyamanku tuh udah tinggi, berarti itu juga nyaman juga buat orang lain. Makanya aku pengen bikin rumah tuh, wah ini, misalnya aku sering nonton YouTuber rumah-rumah itu kan, review rumah. Iya. Kok dibikin kayak gini? Oh ini bagus juga. Kok kayak gini sih? Maksudnya kadang kok terasnya kayak gini? Kenapa nggak dibikin kayak gini? Gitu lebih nyaman. Kenapa? Senengane nyacat uang ya. Enggak, ada plus minusnya. Emang Plus minusnya. sehat. Emang aku melihat hal-hal yang baik. Tapi enggak. Gitu, tapi tapi ini ya pasti aku akui. berhubungan dengan Rumahmu ki apa? Ya. Menurutku rumahmu bagus. Maksud gini. Orang yang punya rumah kadang-kadang dia bisa punya sebagus apapun tapi dia nggak bisa menjaga kenyamanan itu untuk dia gitu. Ya. Supaya nggak sih? Jadi misalnya aku bilang bahwa aku suka rumah yang nyaman yang bagus kayak gini. Tapi dari aku sendiri aku belum bisa mendefinisikan. memaksa diriku sendiri untuk membuat rumahku senyaman yang aku inginkan. Kebayang nggak sih? Iya. Gitu. Iya. Jadi kayak menjaga merawatnya itu loh. Istilahnya nek siwip ki omong tok. Iya. Iya, omong tok. Ngomong tok. Aku pengen gini itu kepengenan aja. Iya. Kayak Nobita aku. Benar. Pengen ini, pengen itu banyak sekali. Betul. Gitu. Makanya kan aku kadang lihat rumah-rumah di komplek aja gitu. Pas dia renovasi, kenapa nggak sekalian, misalnya dia punya 2 mobil gitu kan. Kenapa nggak direnovasi terasnya tuh digede biar mobilnya masuk semua, jadi mobilnya diparkir nggak menghalangi jalan gitu. Padahal kan gatel juga gitu. Ya. Padahal aku yang punya 1 mobil aja luas kan. Luasin, Iya iya. buat kenyamanan juga tamu kalau mau datang. Kadang ada Nggak ganggu orang jalan. yang memang senangnya melihat orang susah. Betul kayak Mas Wib. Mungkin loh ada orang yang mobilnya 2, ya sudah 1 tak taruh di jalan aja biar orang lain kesulitan. Betul. Bisa, Sengaja ya, memang Memang sengaja. Atau umum aja dia. Umum aja, boleh jadi umum. Terutama Iya. kalau mobil yang ditaruh di luar itu yang lebih bagus daripada yang diparkir di garasi. Itu Betul. bodoh sih ngapain? Orang tambah rusak. Siapa tahu dia pengen pamer. Oh, iya, Kan kita betul. nggak tahu orang. Itu tadi. Iya. Besok kalau mau jangan nanggung-nanggung beli gerbong kereta. Wah, itu taruh depan rumah. Iya. Kereta Sekalian kuda. Sekalian aja rumahnya dikasih ini helipad. Tasnya. Kasih aja helipad ya, Iya. walaupun nggak Iya. ada helikopter. Rumahku punya helipad loh. Gitu. Kan bisa pamer. Iya. Belum ada loh aku denger review rumah tuh ada helipad belum ada tuh. Adanya Homipad. Itu paling. Ya itu bisnis ya. Bisnis ya. Penjual rumah. Developer ya. Developer ya aku suka bangun rumah. Kadang bangun rumah kan aku kadang rewel banget sama tukangnya sebel sama. Iya. Karena rewel. Kayaknya nggak cuma tukang yang lain. juga Iya, sih. semua Iya sih sih. kayak sebel sama kamu. Iya nggak apa-apa sih. Yang penting aku masih hidup nyaman. Emang egois. Tidak memiliki rasa empati yang tinggi. Iya. Tapi Ya, itu ya, kayaknya aku jadi ini nih, apa namanya? Apa? Bukan emes, apa sih? Takjub. Takjub Nah, sama ya takjub ki emis. sama teman-teman gitu, sama kue-kue. Apa? Ternyata dulu pernah punya mimpi yang kayak gitu. Iya. Apa? Mimpi Adalah kunci untuk kita. Karena kadang-kadang penasaran, sering tanya kayak gini ke beberapa Orang-orang. kali tanya ke orang. Gue misalnya yaitu kamu sekarang kalau misalnya kamu harus ngulang gitu, apa yang kamu kejar selain di sini gitu. Iya, mungkin Itu kadang-kadang aneh iya. gitu. Ada, aku pengen jadi baker gitu. Apa? Pengen jadi
tukang roti apa sih? Oh iya, iya, baker. pembuat roti. Pembuat roti. roti. Ya, kalau yang aneh-aneh sih ada juga. Apa? Jadi pemain bola itu. Kok aneh? Loh enggak, maksudnya itu kan bukan jalur karir yang normal untuk anak-anak sekolahan gitu loh. Kepengen Di jadi Indonesia. pemain bola. Ya, heeh. Aku pernah nggak ya? Kayak gitu. Aku pernah. Aku sempat Ya kepikiran. itu kan kayak cita-cita aja, mimpi karena ngelihat bola bagus jadi pengen main. Kayak dulu kalau di kampungku tuh sering ada tentara lewat lari-lari. Pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara kayak gitu. Jadi tergantung lingkungan sebenarnya. Iya. Kalau banci ngamen lewat gitu terus. Tergantung kalau aku seneng ya mungkin pengen jadi itu. Kalau nggak seneng ya wah, enggak pengen lah. jadi satpol PP. Kayak ngono. Bisa nggak apa-apa. Dinas sosial nih. Iya, ih keren banget gitu. Seragamnya, wih, halo dek. Ono le pengen Pengen jadi jadi- maling ngono. Kayak misalnya pengen jadi pemuda Pancasila gitu kan. Ketawa lagi. Loh, nggak apa-apa. Yang Iya, penting kan, Iya, yang iya. penting kan bermakna untuk Indonesia. Iya, benar. Gitu. Benar. Tapi ada loh orang yang kepengen jadi maling waktu kecil tak tanya. Ada sepupuku pengen jadi maling. Enggak tahu dia terinspirasi siapa gitu. Mungkin Kaito Kid atau Robin Hood Bisa kali. jadi kayak atau Robin Arsene Lupin. Hood. Bisa jadi Atau Robin yang Hood. dari Indonesia siapa? Anu, Siapa? Betawi. siapa? Betawi. Oh, ini Si Pitung. Si Pitung. Memang Pitung maling. Maling kan malingnya si Belanda. Belanda. Oh iya. Ya, Oh, maling iya. Belanda. Boleh Robin Hoodnya jadi. Indonesia. Robin Hoodnya Indonesia. Boleh jadi. Ada tuh ya aneh-aneh. Yang paling aneh selain itu Aku paling aneh itu ya mungkin ya nggak tahu juga ya. Dulu kan aku sempat ikut SSB ya, sekolah sepak bola itu. Ya maksudnya aku sempat kepikiran untuk mengejar mimpi di Sepak situ bola, juga. Hanya Iya, kemudian karena ada diagnosa dokter kelainan fungsi hati, terus aku nggak boleh main bola kayak gitu ya. Sempat stres juga dulu. Aku ada yang paling aneh. apa? Jadi vokalis. Oh iya itu aneh sih. Mengingat suaramu Ya iya, sidul betul. sumbang. Kan nggak mungkin. Tapi di teknologi yang serba AI. Iya. Itu sekarang bisa jadi. Iya. Oh, iya. Tunggu aja singleku. Single sama orang. Wong kamu sudah menikah single. Kamu Single sering aku lagu. single kamu. Single lagu. Oh, iya. Tapi nggak mungkin kayaknya. Gimana sih kata tadi mungkin? Coba aja lah, Sep. Nggak itu bukan passion. Kamu bikin. Kan cuma masukin sampel suara toh. Terus yang suara. ngatur nadanya mereka Iya. kan. Nah iya ya bisa aja kalau. Ntar takut viral terus suruh nyanyi Pakai ini lip sync. inbox. Iya, kalau nggak mau pakai lip sync, pakai lipstick kamu. Terus Mending saya itu, kejar mimpi yang lain itu tadi yang pakai bas kotak sabun habis itu kamu udah pakai lipstick, pakai bas kotak sabun. apa itu pasti Terus kalau wer masih. itu banci tadi Nah, berarti iya. banci ngamen. Kalau itu nggak perlu merdu suaranya. Iya. Yang penting anu wae nekat wae. Oh tapi aku seneng main monopoli. Oh, ke bisnis ya, Iya itu Ya. monopoli semua area kan. Mm. Jadi hotel, jadi rumah, jadi hotel. Sini bayar. Seneng rasanya tuh. Wah, Iya. buat orang lain kalah tuh. Bos. Malah Buat orang lain kalah. habis itu malah orang lewat situ harus bayar kan. Iya kan kalau mampir bayar sini. Ini nih, aku punya pertanyaan. Teman-teman punya nggak temen yang mungkin aku nggak tahu atau kita ini nggak tahu yang menurutmu perjalanan karirnya itu entah bagus entah enggak, tapi itu unik aja gitu. Aku kasih contoh ya. Apa ya? Aku kasih contoh. Yo. Aku punya teman istriku sih sebenarnya. Dia sastra Inggris atau apa gitu. Dia suatu ketika dia bongkar semua tabungannya. Terus dia bilang aku mau ke Australia. Oke. Di sana ngapain? Nggak tahu. Pokoknya aku mau ke Australia. Gitu. Jadi di sana dia jadi part timer gitu. Oke. Yang di restoran, bahkan sempat di kasino, Indro. Oh iya. Enggak, Ya, ke kasino, macam-macam. Cuman yang part time gitu, bukan pekerjaan tetap. Oh, bukan pekerjaan tetap. Kalau itu sih banyak. Iya, sebentar. Banyak. Makanya sampai suatu ketika sekarang dia sudah menikah sama orang sana. Kemudian dia bekerja sebagai PNS-nya sana gitu. Oh. Menurutku itu kayak kamu yang dulu memulai dari bawah banget gitu loh. John yang sekarang sampai ke ya pada akhirnya mungkin udah jadi warga negara aneh, sana. gitu. Bukan aneh, unik Unik gitu. unik. Dan itu kayak bisa ya sampai sana gitu loh.
Oh iya. Mungkin Nggak lurus buat aku ya. ya. Gitu. Mungkin buat beberapa orang memandang aku jadi PNS itu aneh. Jujur jadi PNS ora mungkin. Iya Kayak memang gitu. sejak awal ya. Iya makanya itu kalau orang lain memandangku, tapi kalau tadi yang unik. Sekedar yang unik tapi bukan kemudian jadi profesi Ya, tetap buatmu menarik gitu. Ada sih. Jadi aku punya kenalan, dia backgroundnya sejarah, tapi akhirnya jadi ahli cyber security. Nah itu gak unik kan? Unik. Itu unik. Terus ada juga kebetulan cewek pernah deket sama saya, ya sebut saja mantan saya, itu satu. Dia wartawati ya, karena perempuan. Kalau cowok kan wartawan. Dia itu kalau perempuan dan laki-laki wartawaw. Dia itu pernah bisa dibilang berpetualang juga. Okay. Berpetualang jalan darat dari Indonesia sampai ke Afrika. Maksudnya apapun transportasinya dicoba-coba. Iya, tapi pindah-pindah ya. darat. Pindah-pindah tapi darat. Dia berarti pakai lewat Malaysia terus ya, Thailand naik, gitu sampai Rusia. Sampai Rusia terus ke berarti ke Eropa, utara terus baru ke selatan lagi. Sampai akhirnya terakhir itu ada bukunya, dia nulis buku tentang itu. Judulnya Kelana. Oh, keren. Kayak gitu. Iya. Aku ada itu. Tapi bukan temanku. Terus siapamu? Temennya orang. Oke. Paling tidak nek wong liwaken. Iki maksudnya paling enggak masih ada. Ya ada hubungannya lah. Hubungannya lah sama gitu. kamu. Aku ngomong Albert Einstein ngono ya kena. Enggak. Oppenheimer ngono ya iso wae. Ada yang supir jadi anggota DPR. Ya Janco. Ngerti aku kaya ngono. Enggak, aku ada ini ya senior lah. Dia lulusan hukum. Dia harusnya ngerti hukum. Ya. Jadi penipu, sekarang dihukum. Kuwi seniormu ning sekolah. Bukan. Terus Di kerjaan. Tapi artinya kamu tahu orangnya kan? Tahu. Pernah ngobrol. bersinggungan. Nah, Ngobrol, sering ngobrol. Yang kayak gitu maksudnya. Iya. Ojo kowe ngomong Elon Musk kayak gitu. Sering ya ngobrol dan aku jangan. dulu kagum dengan cara dia ngomong. Masa sih? Untung aku gak kena tipu. Aku kaget pas diceritain. Aku kan nanya, si mas ini kemana sekarang? Loh kan udah di penjara. Ternyata Loh ternyata tuh. Walah. Berarti Septri dia sudah bisa mewujudkan apa? hal yang dulu kamu pengenin Wib. punya teman yang di penjara. Septri bisa gagah sekarang. Arep neng di saya, arep neng penjara. Ya gak gitu juga. Besok kancaku. Ya gak sampai gitu juga. Ya, Aku juga kaget. Ya kalau si Wib kan pengennya kayak gitu. Dia selalu mendorong, mengencourage supaya temennya ada yang masuk penjara. Betul. Supaya dia bisa gaya ketika ditanya orang. Itu dari tadi. mana? Dari penjara. Wah, nengok temenku. Terus kan aku nanya tuh, emang yang ditipu siapa aja? Kadif ini. Loh, gede Ternyata gede. Oh, kok aku gak masuk radar ya? Mukamu sih. Gak masuk radar penipuan. Beruntung. Kere ini kayaknya nih. Oh iya. Yes, sudah. Iya, Itu aja iya, ya. iya. Ya udah, kasihan itu temennya Septri yang di penjara. Dia ahli hukum loh, S2 hukum. Iya, kasihan artinya dia tidak bisa mengimplementasikan ilmunya Siapa tahu? dengan baik. Kalau dengan baik dia pasti bisa lolos. Ya betul. Ya, tapi namanya hukuman itu kan memang harus Dan dijalankan. istrinya juga sama, S2 hukum juga. Ya ampun. Itu udah berjuang sekuat tenaga berdua. Kayaknya. Iya. Tapi karena memang bersalah, memang seharusnya dihukum. Jadi cocok. Dia dulu kuliahnya di mana? Dihukum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih, waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset, lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk esok. Mamen.